Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertemuan ke-8 kita akan melanjutkan tentang menyederhanakan bentuk akar, di mana menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan, termasuk juga nanti untuk operasi perkalian dan pembagian. Jadi untuk pertemuan ke-8 ini juga akan nanti mengenalkan sekilas tentang bentuk baku atau penulisan bentuk akar yang menggunakan notasi ilmiah. Oke, kita lanjutkan dengan baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang A sampai dengan G. Nah, untuk mengingat akan saya coba jawab ya, untuk yang F ini ya, sambil kamu nanti cek pekerjaan yang sudah kamu kerjakan, bahwa 0,000121 ini kan bisa ditulis dengan 121 per 246, jadi ada 6 ya, sehingga ini bisa ditulis seperti ini ya. Kemudian dari sini akar 121 itu sudah jelas, yaitu ini bisa ditulis dengan akar 121 per akar 1 juta ya. Nah, akar 121 itu hasilnya adalah 11. Nah, tinggal kamu lihat yang bawah untuk 1 juta. Nah, bisa langsung atau bisa diurai satu-satu seperti ini ya. Nah, ini kemudian ini 100 sehingga kita memperoleh akar 100, akar 100, akar 100, sehingga dari sini kita memperoleh hasil ini adalah 10 kali 10 kali 10, sehingga diperoleh hasil adalah seperti ini ya. Atau bisa ditulis dengan 0,0111 digit seperti ini. Jadi ini untuk soal yang menyederhanakan bentuk akar yang F. Nah, silakan kamu nanti bisa cek hasil pekerjaan kamu yang pada pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk membahas yang HIJ, Nah, sebelum membahas ini saya akan menjelaskan dulu tentang penyederhanaan bentuk akar untuk yang bentuk-bentuk yang lebih sederhana. Maksudnya seperti ini. Kalau misalkan ada 3 plus 2 akar 2 dengan 3 akar 2 plus 2 akar 2. Nah, tolong nanti hati-hati bahwa kalau ada bentuk seperti ini tidak boleh ini dijumlah ya. Jadi ini kalau misalkan kamu jawab 5 akar 2, maka jawaban ini akan bernilai salah gitu ya. Yang benar akan bernilai 5 akar 2 jika bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya sejenis, suku-sukunya sejenis. Kalau ini tidak sejenis, sehingga kalau seperti ini maka penyelesaiannya adalah 3 akar 2 dengan 2 akar 2, maka hasilnya akan menjadi 5 akar 2. Nah, ini kalau kita rinci sebetulnya jawabannya adalah 3 plus 2 kurung akar 2 seperti ini ya. Sehingga 2 akar 2 ditambah dengan 3 akar 2 ini hasilnya adalah 5 akar 2. Pengerjaannya bisa dirinci seperti ini, 5 akar 2. Nah, itu aja ya.
Kemudian jika misalkan ada 2 akar 3 ditambah 3 akar 3 misalkan, maka ini juga akan bernilai sama, ya. Berarti seperti ini juga akan menjadi 5 akar 3 karena sejenis, ya. Tetapi jika misalkan ada 3 akar 2 ditambah 2 akar 3 misalkan seperti ini, maka ini tidak bisa dijumlahkan karena di sini itu tidak sejenis. Jadi kalau diminta menyederhanakan seperti ini, ya jawabannya tetap saja, ya, karena ini tidak bisa dihitung dalam artian ini tidak sejenis. Nah, ini tetap seperti ini. Nah, ini sejenis yaitu akar 3, ini sejenis akar 2. Nah, ini untuk operasi penjumlahan. Nah, demikian juga untuk operasi pengurangan. Jadi misalkan ada 5 akar 3 dikurangi 4 akar 3, maka untuk menjawab seperti ini artinya juga sama dengan 5 dikurangi 4 akar 3. Nah, ini adalah sejenis, sehingga hasilnya adalah 1 akar 3 atau cukup ditulis dengan akar 3. Ini untuk operasi pengurangan, ya. Sehingga dengan penjelasan ini saya yakin untuk soal yang di atas kamu akan dapat mengerjakan. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 13 yang HIJ. Salah satunya akan saya jelaskan. Nah, untuk kesempatan kali ini saya jelaskan yang H. Nanti tugas kamu adalah yang I dan J ini, ya. Jadi untuk yang H ini kita copy dulu. Ya, H yang ini. Nah, yang kita pahami dulu kalau yang ini, ya, 72 itu kan 9 kali 8, ya, 9 kali 8 sama dengan 72. Kemudian yang ini 4 dan 2, seperti itu. Sehingga ini menjadi akar 72 itu sama dengan akar 9 kali akar 4 kali akar 2. Akar 9 adalah 3 kali 2 akar 2, sehingga ini menjadi 6 akar 2. Nah, bisa dirinci seperti ini, atau juga bisa kamu merinci dengan akar 72 itu dengan 36 kali 2. Ya, jadi ini terserah pilihannya, bisa langsung ini atau bisa dirinci seperti ini. Sehingga dari sini akar 36 kali akar 2. Nah, akar 36 adalah 6 akar 2. Nah, seperti ini, ya. Jadi cara pengerjaannya bisa dirinci seperti ini. Ini untuk yang 72. Nah, sekarang ini ada angka yang lumayan besar, yaitu akar 578. Akar 578. Kalau 8 genap, ini saya yakin bisa dibagi dengan 2. Berarti di sini kalau dibagi 2, ini menjadi 289. Nah, ini. Nah, 289 ini silakan kamu cari. Nah, bahwa ini adalah 17 kali 17, atau nanti ini menjadi 17 kuadrat. Sehingga dari penjelasan ini untuk akar 578 bisa ditulis dengan akar 289 kali akar 2, di mana 289 ini kalau diakarkan hasilnya adalah 17 akar 2. Nah, ini sudah terinci semua. Jadi tugas kamu adalah mencari
bilangan-bilangan yang sama seperti ini. Sehingga kalau kita rinci sekarang, 9 akar 2 ditambah akar 72 dikurangi akar 578, maka hasilnya ini tetap ya, hasilnya adalah, nah yang akar 72 ini sudah dicari, yaitu 6 akar 2 dikurangi 17 akar 2. Nah ini sudah bisa disederhanakan karena ini sejenis. Nah sehingga dari sini kita memperoleh hasil bahwa 9 tambah 6 ini 15 akar 2 dikurangi 17 akar 2, sehingga hasilnya adalah negatif 2 akar 2. Nah ini silakan kamu tulis dulu yang H ini dengan skala rinciannya ini ya. Jadi saya ulangi lagi, dirinci satu-satu seperti ini, bisa seperti ini. Kemudian yang 578 juga dirinci sehingga nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah silakan ini kamu tulis. Nah tugas kamu selanjutnya adalah untuk yang nomor yang I dan C, silakan kamu rinci seperti penjelasan saya yang H. Sekarang saya akan mengenalkan kamu dengan istilah merasionalkan bentuk akar. Nah untuk membahas tentang merasionalkan bentuk akar, kamu pahami dulu bahwa kalau ada perkalian akar 2 kali akar 2 itu hasilnya adalah 2. Nah ini ya. Jadi kalau misalkan akar 3 kali akar 3, maka ini hasilnya adalah 3. Sehingga kalau bilangannya sama, maka hasilnya akan seperti ini. Atau kalau kita rinci pada materi sebelumnya bahwa ini adalah 3 pangkat setengah kali 3 pangkat setengah, maka ini operasinya adalah penjumlahan. Nah setengah tambah setengah hasilnya adalah 1 atau 3. Ini kalau kita rinci. Ini yang menjadi dasar untuk bahasan mengenai merasionalkan bentuk akar. Nah selanjutnya contoh untuk permasalahan merasionalkan bentuk akar, jika misalkan kita memperoleh permasalahan seperti ini misalkan ya, maka jika ada seperti ini, maka bentuknya akan lebih sempurna jika kita akan merasionalkan. Maka 2 akar 3, nah kamu kalikan dengan, nah ini akar 3 per akar 3. Akar 3 dibagi akar 3 ini kan hasilnya 1 ya, sehingga bentuk penulisannya sekarang berubah menjadi ini ya, yang atas 2 akar 3, kemudian yang bawah akar 3 kali akar 3 ya, di penjelasan sebelumnya ini ya, akar 3 ditambah kali akar 3 hasilnya adalah 3. Nah seperti ini. Atau ini juga bisa ditulis seperti ini, atau bisa ditulis dengan seperti ini. Nah ini istilahnya adalah merasionalkan bentuk akar ya. Termasuk juga misalkan ya, ini ya, misalkan ada contoh yang kedua, yaitu misalkan ada 3 per 2 akar 5 misalkan ya. Maka jika ada bentuk seperti ini terus kita diminta untuk merasionalkan, maka nah pengalinya adalah cukup yang ada akarnya ini saja gitu ya, 2-nya nggak usah ikut, sehingga bentuk ini cukup ditulis dengan seperti ini ya, akar 5 akar 5.
akar 5 kali akar 5 hasilnya adalah 5 ya. Sehingga penulisannya sekarang berubah menjadi, nah, yang atas, kemudian yang bawah adalah 2 kali 5. 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Sehingga bisa ditulis dengan 3/10 akar 5 ya. Nah, ini jadi sudah ada 2 contoh. Ini namanya merasionalkan bentuk akar. Kemudian ini contoh yang kedua ya. Jika ada seperti ini maka merasionalkannya cukup seperti ini. Kemudian berikutnya contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga, misalkan ada bilangan yang lebih lengkap seperti ini ya. Kemudian di sini 3/5 misalkan ada seperti ini ya. Kita menemukan soal seperti ini, maka untuk pertanyaan merasionalkan bentuk akar, maka ini penulisannya sama seperti ini ya. Maka yang dilakukan ya sama, yaitu cukup mengalihkan dengan bilangan ini ya. Berarti di sini cukup dikalikan dengan akar 5. Jadi akar 5 dengan akar 5 hasilnya adalah 5. Akar 3 kalikan akar 5. Nah, ini ya. Sehingga kalau ada seperti ini, maka ini menjadi 2 akar 3 kali akar 5 per 3 kali 5. Sehingga dari sini kita akan menuliskan bahwa akar 3 kali akar 5 ini bisa menjadi akar 15 seperti ini per 15, atau bentuk ini bisa ditulis dengan 2/15 akar 15. Nah, ini ya, ada 3 bentuk merasionalkan bentuk akar. Ini materi tambahan ya. Yang pertama seperti ini, yang kedua dan yang ketiga seperti ini ya. Nah, sekarang untuk berlatih silahkan kamu kerjakan yang seperti ini. Misalkan ada 4/5, kamu diminta untuk merasionalkan ya, merasionalkan bentuk akar ini. Yang pertama, yang kedua, misalkan ada 2/5 akar 7 misalkan. Nah, silahkan. Kemudian yang ketiga adalah misalkan di sini ada 2 akar 3 per 4 akar 7, atau akar 7 seperti ini. Nah ya, jadi bilangan lebih lengkap. Itu untuk materi tambahan kaitannya dengan merasionalkan bentuk akar sesuai dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan di samping ini. Nah, silakan nanti kerjakan di buku pekerjaan kamu. Nah, untuk mengakhiri pertemuan ke-8 ini, nah, saya akan mengingatkan untuk materi pertemuan berikutnya, yaitu bentuk baku. Bentuk baku, atau bisa juga ditulis dengan istilah notasi ilmiah. Nah, ini jadi kita akan pada kesempatan kali ini saya hanya bersifat mengenalkan saja bahwa materi terakhir untuk bilangan berpangkat dan bentuk akar itu adalah bentuk baku. Nah, kalau kita perhatikan di bukunya, jadi ini ada di buku siswa tentang bentuk baku. Nah, ini ada di halaman 50 ya. Jadi di notasi ilmiah bentuk baku. Nah, ini kita akan membahas dengan angka-angka yang lumayan besar ya. Jadi pada bahasan ini
kita akan mengenal ini ada angka, wow, ini angka-angka besar sekali ya. Jadi kita akan membahas angka-angka besar ini ya. Nah ini ya, kemudian juga ini penulisannya ya. Jadi nah ini bentuk baku. Kemudian di sini penulisan notasi ilmiah ya. Nah di sini kita misalkan ada galaksi ya. Di sini kita mengenal ada galaksi ukurannya sekian ini. Nah sehingga dari sini kita akan ini ukurannya sekian. Nah ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk sekarang sifatnya mengenalkan saja. Nah kemudian di sini ada penjelasan tentang diameter bumi. Nah ini tentukan. Nah ini yang akan kita bahas dalam bentuk baku atau penulisan ilmiah, karena kita akan kesulitan menuliskan angka-angka besar seperti ini, maka nanti dibentuk dalam bentuk baku ya. Jadi untuk bahasan bentuk baku kita tidak jelaskan kali ini, tapi akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus di pembelajaran online ini. Dadah.